Ini adalah kondisi terkini kamar tidur saya, guys. Jadi seperti ini ya penampilan kamar tidur saya saat ini. Jadi saya baru aja beres-beres kamar saya dan menata ulang tata letak dari benda-benda yang ada di kamar saya. Dan kenapa saya kasih tahu ini di awal? Karena ini ternyata semua ada hubungannya dengan kemampuan beradaptasi. Penasaran? Kita bahas. Halo guys, selamat datang di channel Bung Tonce Vlog bersama saya Tony Ragil, seorang pedagang UMKM nasi kepal di Tangerang yang suka berbagi pengetahuan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai suatu metode yang cukup bermanfaat nih kalau kita lakukan, terutama buat kalian yang sulit beradaptasi dengan situasi atau lingkungan baru. Dan ilmu ini saya dapat secara sebenarnya sudah dipraktekkan cukup lama di keluarga saya, tapi saya baru sadar kalau ini tuh sebenarnya ada suatu metode yang benar-benar berfungsi gitu untuk kemampuan adaptasi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, buat kalian yang baru ketemu channel ini, tolong dibantu di subscribe channel ini dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat update video-video terbaru dari Bung Tonce Vlog. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Jadi di tengah-tengah saya berjualan nasi kepal itu saya belakangan suka brain feeding ya. Jadi entah itu membaca buku atau mendengarkan podcast-podcast di YouTube. Dan beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah podcast dari Suara Berkelas di mana bintang tamunya saat itu adalah Panji Pragiwaksono, seorang stand up comedian ya, pendiri Comika. Dan ini bisa kalian lihat videonya nanti di sini ya, yang thumbnailnya ini. Nah, di salah satu pembahasan yang dibahas oleh Panji saat itu adalah mengenai kemampuan dia untuk beradaptasi. Dan ada satu teori yang dia dapat dari sebuah buku karangan Yoris Sebastian, nama penulisnya. Judul bukunya adalah Creative Junkies. Nah, di situ dikatakan dalam teori buku tersebut, kalau kita ingin terbiasa dalam situasi yang baru untuk cepat beradaptasi, maka kita harus terbiasa juga dengan perubahan-perubahan kecil yang bisa dilatih sebenarnya. Nah, contohnya yang paling gampang misalnya kita biasa pakai jam tangan di sebelah kiri. Nah, kita coba ganti di sebelah kanan. Nanti otak kita tuh akan bingung tuh di awal-awal, tapi nanti lama-lama juga akan terbiasa. Selain itu, misalnya kita juga biasa naik motor. Nah, coba ganti dengan bersepeda atau biasa naik Transjakarta, coba ganti naik KRL, naik komuter line. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, coba kita ganti dengan kebiasaan baru. Misalnya kita biasa menggosok gigi dengan tangan kanan, coba diganti dengan tangan kiri. Nah, seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita sering lakukan secara rutin itu kita ganti. Nah, nanti otak kita akan bingung tuh, tapi nanti pelan-pelan akan coba switch ke uh, mode baru istilahnya ya. Nah, ini ternyata sudah dilakukan oleh almarhum ibu saya. Jadi mama saya tuh punya kebiasaan untuk mengubah-ubah posisi benda-benda di dalam kamar atau di ruangan yang lain lah, di ruang tamu, di ruang tengah, ruang keluarga. Pokoknya itu sudah jadi kebiasaannya dari lama, dari saya masih kecil. Dan akhirnya hal itu pun saya lakukan juga ketika dewasa. Nah, ternyata kalau berdasarkan teorinya Yori Sebastian ini di buku Creative Junkies, kalau kita sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan kecil, maka itu akan memudahkan kita untuk hidup beradaptasi. Nah, kalau di podcast Suara Berkelasnya di mana bintang tamunya Panji, Panji cerita di situ kalau dia waktu dari kecil itu sering berpindah-pindah. Jadi lahirnya di Singapura, umur 5 tahun dia pindah ke Indonesia. Terus di Jakarta dia pindah-pindah di beberapa daerah gitu. Jadi nggak menetap dan setiap pindah itu otomatis kan harus adaptasi dengan lingkungan baru ya, dengan sekolah baru, dengan circle pertemanan di rumah yang baru, dan di pekerjaan juga mungkin harus beradaptasi juga kan. Nah, ini mirip-mirip kejadiannya dengan saya yang saya alami juga. Jadi
selain dari mengubah-ubah posisi benda di kamar, posisi letak ruangan di kamar, dulu tuh kami udah sering berpindah-pindah rumah. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 5 atau 6 kali ya pindah-pindah rumah, dan setiap pindah itu kan harus adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Dan ini ternyata ngefek banget ke kehidupan untuk dalam hal yang skala yang lebih besar lagi ya. Misalnya dalam keluarga kami mengalami suatu musibah krisis keuangan yang sangat dahsyat. Nah, itu kami cukup bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Atau misalnya dalam hal pekerjaan, saya tuh lumayan orang yang loncat-loncat ya, kayak ikut loncat kalau kalau kerja sama orang. Jadi kalau pindah-pindah perusahaan lumayan cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam hitungan sebulan udah itu saya udah bisa akrab dengan hampir semua orang di kantor. Padahal saya ini bisa dibilang introvert gitu. Tapi karena keadaan memaksa dan saya sudah terbiasa terlatih dengan perubahan-perubahan, makanya saya bisa cepat beradaptasi. Jadi dari introvert menjadi ambivert gitu, bisa menyesuaikan diri. Tapi tetap sih sebagai seorang introvert, apalagi saya seorang empat ya yang sangat peka terhadap energi, terhadap lingkungan, itu sangat ngedrain banget gitu. Energi saya cepat habis bila berada di lingkungan sosial, lingkungan yang ramai ataupun lingkungan baru. Tapi kemampuan beradaptasi ini sudah terlatih karena itu tadi ya pola pola berulang yang dilakukan oleh ibu saya itu dalam satu tahun mama saya bisa mengganti posisi letak kamar 2 sampai 3 kali ya dalam setahun gitu. Kalau tujuan dari mama sih waktu itu mungkin biar lebih fleksibel untuk pergerakan dan juga biar nggak bosen. Dan pengalaman berpindah-pindah rumah kontrakan juga itu berguna banget untuk membiasakan otak kita switch ke perubahan-perubahan yang baru dalam kehidupan yang kita alami. Nah, jadi kesimpulannya ternyata penting ya untuk melatih perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita. Mulai dari hal yang sederhana aja, misalnya nggak biasa bangun pagi, coba bangun pagi. Nggak biasa berolahraga, coba mulai berolahraga. Itu kan kebiasaan baru yang bisa kita lakukan dan sangat mudah sebenarnya. Terus pakai jam tangan tadi di sebelah kiri, coba ganti di sebelah kanan. Memang akan kagok di awal-awal, tapi nanti otak kita akan terbiasa, kita juga akan bisa terbiasa dengan hal itu, dan ini nanti efeknya kemana-mana, nanti efeknya ke hal-hal yang lebih besar, dan itu bisa menyangkut masalah pekerjaan, masalah lingkungan sosial, seperti itu sih. Jadi ya, saya rasa teori yang dikutip oleh Panji dari bukunya Yori Sebastian yang berjudul Creative Junkies itu bener banget sih. Dan ternyata sudah keluarga saya lakukan tuh sejak lama gitu. Cuman kita emang karena nggak tahu aja kalau itu tuh memang terbukti efektif buat kita dan ada manfaatnya. Bukan cuman ngilangin kebosanan aja, tapi ternyata mengubah kebiasaan kecil itu bisa berdampak besar buat kehidupan kita. Gitu. Jadi ini saya mau menyampaikan ini karena saya merasa ini bisa berguna banget ya buat teman-teman yang punya masalah kesulitan beradaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi mungkin bisa membiasakan diri dengan merubah hal-hal kecil tadi. Nah, ini sebagai contoh ya, kamar saya. Ini tadi tidak ada meja di sini, mejanya ada di kamar sebelah, dan ini posisi posisi tempat tidurnya melintang ke sana. Itu cukup lama banget dari sejak almarhum mama saya tidur di sini, dan ini baru saya ubah posisinya. Dan ternyata memang butuh adaptasi juga. Biasanya saya ambil barang-barang di meja itu kan karena ada di kamar sebelah ya. Biasanya saya ke sana, itu di awal-awal suka lupa dulu tuh sana nyarinya. Tapi akhirnya pindah ke sini dan dalam beberapa hari hafal lokasi-lokasi baru tersebut. Dan ini nanti akan berpengaruh secara alam bawah sadar kita nih, ketanam di otak untuk hal-hal yang lebih besar. Perubahan-perubahan di lingkungan kerja, di lingkungan pergaulan, dan di lingkungan lainnya. Oke, itu aja yang ingin saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Jadi cobalah melakukan perubahan-perubahan kecil
dari hal-hal rutin yang biasa kita lakukan supaya bisa meningkatkan skill kita beradaptasi di lingkungan yang baru atau di situasi yang baru dalam kehidupan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thanks for watching.